silent treatment itu juga masuk dalam coping mechanism. Iya. Tadi kan coping mechanism tuh ada yang positif, ada yang negatif. Nah. Kalau yang positif tuh pokoknya mencari sesuatu yang bikin kita merasa lebih happy, ya kan, yang bisa merilis stres yang kita punya. Tapi gitu kan. itu juga harus atas sepengetahuan dan seizin pasangan. Karena kalau misalnya enggak, ya berarti jadi negatif juga, ya kan? Kayak aku nyetir mobil di tol gitu. Pergi di tol, nanti pulang lagi tapi gitu. Ya kan? Nggak bisa ditelepon. Masa nggak? Nggak bisa. Saya matiin soalnya. Tapi ntar nyalain lagi. Kok nggak dicariin sih WhatsApp gue nggak gitu. Yuhu, teman Dede, balik lagi di Ngode. Dan di Ngode kali ini tuh kita pengen bahas sesuatu yang memang lumayan biasanya parah sih dalam sebuah hubungan. Iya, ini ada pengalaman teman aku. Kemarin dia sempat cerita. Jadi suaminya tuh suka ngediamin dia dalam jangka waktu yang cukup lama. Ngediemin? Diamin, parah jadi banget. Nggak tahu mungkin marah atau apa, tapi maksudnya nggak diajakin ngomong gitu, diamin aja gitu. Kalau aku mah nggak bisa. Itu suami atau kanebo? Kering kan, kering kan. Ya kalau diem lama-lama kan kering ya. Iya benar. Tapi mungkin banyak juga pasangan yang mengalami itu ya. Jadi ada kita bilang istilahnya tuh silent treatment. Gitu. Silent treatment. Ya kan? Di-treat sama yang silent. Salon gelo dong ya kalau silent. Salon. Tapi itu aku paling nggak bisa. Tapi dulu kamu kan juga sempet tuh kalau misalnya mungkin lagi dahulu. Iya, kalau lagi lucu dia kadang-kadang ya. Kalau lagi marah. Mata saya gatal. Hah? Mata saya sini gatal. aku cium. Cium. Kenapa? Ini serius saya dulu loh. kenapa? Saya ini dulu masalahnya kenapa? serius ya. Dua Yeah. rius kalau ini. Jadi kamu kan kalau misalnya ada suatu hal yang mungkin nggak nyaman buat kamu atau kecewa akan sesuatu atau marah, itu kamu biasanya diam dulu. Aku kuciwa. Kenapa dia hari ini pasti minum kopi doang loh. Tapi nggak berhari-hari gitu. Yeah. Jadi sebenarnya kalau apa yang kamu lakukan itu termasuk silent treatment nggak? Kalau temen aku kan bisa seminggu nggak diajakin ngomong. Wah, kalau seminggu, suaminya. kalau berhari-hari sih parah. Karena kan ada juga yang bilang sebenarnya kalau apapun masalahnya, kalau bisa jangan lewat hari untuk diselesaikan. Sebelum tidur, sebelum kita masuk ke tempat tidur, ke ranjang kita, itu udah harus selesai. Nanti aku jelasin ya kenapa aku seperti itu gitu. Cuma memang kalau silent treatment, kalau memang mendiamkan pasangan dalam jangka waktu yang lama itu pasti bikin pasangan kita juga pertama bertanya-tanya. Iya. Kedua dia pasti akan semakin ngerasa nggak enak. Situasinya juga pasti akan semakin memburuk. Lalu itu juga bisa mempengaruhi kepercayaan dirinya sendiri dan kepercayaan terhadap pasangannya. Sama kalau misalnya didiamin kita ngomong nanya, kita kayak nggak dianggap gitu. Itu kan jadi kayak nggak respect sama pasangan, nggak dihargai keberadaan kita di dekat dia. Sementara salah satu hal yang paling penting dalam hubungan adalah respect. Bukan respect, Bu. Respect. Ngeri kalau sekarang. Nah, kalau sekarang gue jelasin kalau aku ya. Kalau aku pada waktu menikah, aku punya kebiasaan dan sifat yang nempel di aku yang menurut aku harus rubah. Aku nggak bisa bertingkah laku seperti itu di rumah sama kamu. Gitu. Salah satunya adalah aku orangnya cenderung temperamen, reaktif banget. Jadi kalau ada apa nggak suka, aku langsung apa nih gitu. Mana gitu kan. Sujiman. Siapa yang bikin masalah gitu. Siapa yang nyolek gitu. Nah, itu aku tahu ketika sama kamu, sama istri aku, sama calon ibunya anak-anak aku nggak bisa kayak gitu. Dan salah satu yang aku temukan caranya adalah diem dulu. Jadi ketika ada sesuatu yang memang menurut aku nggak pas, nggak ini atau apalah konflik gitu ya, yang potensi jadi konflik gitu, atau udah di dalam konflik, itu aku biasanya diem dulu. Aku diem, dealing with myself, sama pikiran, sama perasaan aku. Kalau udah tenang, udah bisa untuk menyadari apa yang sebenarnya terjadi, aku harus gimana, cara ngomong sama kamu seperti apa gitu, inti masalahnya apa, baru aku bicara sama kamu. Dan Tapi itu ternyata memang ada
penelitiannya. Itu namanya adalah coping system atau coping mechanism. Oke. Itu kayak self defense mechanism. Itu munculnya seperti itu gitu. Dan itu nggak lama karena sebenarnya laki-laki itu kan ketika marah, bukan laki-laki doang sih sebenarnya, orang ketika marah itu dia butuh sekitar 5-6 jam untuk hormon stresnya itu hilang gitu. Oh, begitu. Jadi ya biasanya gitu kalau udah, tapi aku nggak nyampe 5-6 jam juga. Biasanya 3-4 jam lah. 12 jam. 12 jam. 3-4 jam lah paling lama gitu udah ngobrol gitu kan, pasti udah bicara gitu. Ya, tapi menarik tuh kalau kita ngebahas tentang coping mechanism. Sebenarnya silent treatment itu juga masuk dalam coping mechanism. Iya. Tadi kan coping mechanism tuh ada yang positif, ada yang negatif. Nah, iya silent kan? treatment itu yang negatif memang nggak baik, tapi itu kan sebenarnya bisa, kalau alasannya jelas kayak aku gitu ya, itu memang intinya adalah gimana pada akhirnya menyampaikan ke pasangan kita, aku harus kayak gini dulu supaya aku nggak nyakitin kamu. Iya. Itu. Dan ketika kamu udah tahu, kamu juga akan ngasih ruang ke aku kan. Iya. Bukan yang terus berhari-hari dicuekin, ngomong apa. Kadang kita juga masih ada masalah tapi masih ngobrol, baru ntar malamnya ngomongin masalahnya gitu. Iya. Jadi Walaupun bukan ngobrol gitu, jadi makan. Iya. Ya rasanya nggak di sana soalnya kan. Tapi bukan yang bener-bener dicuekin sama sekali. Gak Terus enak. Nggak mau tatapan, Dicuekin buang itu. muka. Kalau yang satu di kamar, yang satu keluar gitu kan, nggak gitu. Iya. Kadang-kadang. Jangan ya Ade ya. Jangan ya Ade ya. Nah, kalau coping mechanism yang positif apa? Iya, coping mechanism yang positif tuh kayak misalnya kalau misalnya lagi kesel, aku bisa jalan-jalan gitu. Apa? Wih mahal ya. Jalan-jalan. Coping mechanism saya agak mahal ya. Traveling. Traveling. Buset. Atau ya pokoknya healing lah gitu, apa pijit. Pokoknya bikin lebih relax, iya supaya itu bisa berpikir lebih jernih gitu. Anak zaman now naik gunung katanya. Oh, naik gunung? Naik gunung. Yang nggak ada sinyal gitu Nggak ada ya, sinyal, nggak bisa dihubungin jadi. Naik gunung sama temennya. Membuka masalah baru. Ya tapi memang intinya kalau yang positif tuh pokoknya mencari sesuatu yang bikin kita merasa lebih happy, ya kan, yang bisa merilis stres yang kita punya. Tapi gitu kan. itu juga harus atas sepengetahuan dan seizin pasangan. Karena kalau misalnya enggak, ya berarti jadi negatif juga, ya kan? Kayak aku nyetir mobil di tol gitu. Pergi di tol, nanti pulang lagi tapi gitu, ya kan? Nggak bisa ditelepon. Masa enggak? Nggak bisa. Saya matiin soalnya. Tapi ntar nyalain lagi. Kok nggak dicariin sih WhatsApp gue? Gitu. Perempuan memang sulit. Iya, nah dan kalau bicara tentang silent treatment, ini sebenarnya ada sejarahnya, Dona. Ya teman-teman Dede juga, ini sejarahnya itu berangkat dari tahun 1835, jadi udah 1 abad lebih ya. 1835 itu di Amerika Serikat, ini adalah satu metode hukuman untuk napi di dalam penjara. Nah, pendekatan ini dikenal dengan istilah penitentiary reform yang berusaha menggantikan hukuman fisik dengan metode yang dianggap lebih manusiawi dan lebih efektif dalam rehabilitasi narapidana. Jadi harus diem tuh ya, saling gitu. Dimasukin ke dalam ruang isolasi, Bu. Selama 15 hari. Dan ini pertama kali di Philadelphia ya. Dan narapidana ini diasingkan di tempat sel khusus yang lebih kecil, cukup cuma buat 1 orang aja dan nggak boleh ngomong sama siapa-siapa gitu. Jadi itu tujuannya agar dia merenungi kejahatannya dia. Kebayang sih aku. Nah, ini kan metode ini tuh bisa menyebabkan kesepian dan keterasingan yang cukup ekstrim dan bahkan memperburuk kondisi mental napinya. Nah, kebayangkan kalau dalam konteks silent treatment ini berawal dari hukuman yang diberikan untuk penjahat, untuk narapidana, dan itu bisa menyebabkan gangguan kejiwaan buat mereka. Gimana kalau sebagai pasangan atau sebagai manusia yang utuh, yang merdeka gitu ya, kita melakukan silent treatment sebagai hukuman terhadap pasangannya. Iya, kan kita nggak manusiawi banget jadinya. Masa kita tega membiarkan pasangan kita kena
gangguan mental. Gara-gara didiemin gitu ya. Didiemin. Tapi itu pasti Itu nggak enak harga banget sih. diri, hubungan baik, pasangan kita pasti akan terganggu gitu, merasa nggak dihargai, Iya. karena didiemin, dicuekin, merasa tersakiti udah pasti gitu. Dan apapun masalahnya nggak akan selesai dengan silent treatment, justru akan membuka peluang untuk masalah-masalah yang baru. Benar, dan ada juga nih jurnal Violence and Victims yang menyatakan atau mengkategorikan silent treatment itu sebagai kekerasan, salah satu kekerasan. Emosional. Yes. Berarti masuk KDRT juga dong silent treatment. Iya. Wah, parah banget ya. Jangan ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang masih punya kebiasaan untuk silent treatment, tolong please diubah kebiasaannya, karena itu nggak baik buat diri kamu sendiri dan juga buat pasangan ya. Dan itu juga udah masuk dalam kategori Kekerasan KDRT, kekerasan emosional. Iya. Ya. Jadi mungkin sebaiknya instead of kita melakukan silent treatment dan akhirnya masalahnya juga nggak selesai, perasaan kita kalau kita diem aja tuh juga nggak enak kan? Nggak enak. Ya kan, semuanya kayaknya berkecamuk gitu. Tapi kalau silent treatment yang kayak kamu lakukan, yang mungkin memang butuh waktu untuk berpikir supaya lebih jernih, supaya bisa mengeluarkan kata-kata yang lebih bijak atau lebih Supaya baik, nggak meledak-ledak. supaya nggak meledak-ledak, itu mungkin lebih baik instead of kamu mendiamkan pasangan kamu. Tapi ada syaratnya dalam jangka juga. waktu yang lama. Iya, tapi ada syaratnya juga. Ketika misalnya ada masalah, terutama di awal-awal hubungan ya, kan belum kebangun nih komunikasinya, ya harus kasih tahu pasangannya, bentar ya, aku butuh waktu Iya, buat dealing with myself, buat nenangin diri aku, nanti kalau udah lebih tenang baru kita ngobrol. benar. Nah, jadi nggak pure silent treatment sih sebenarnya, tapi memang ngambil waktu jeda supaya bisa menenangkan diri dan bisa lebih fokus untuk bicara dengan baik, dengan respect terhadap isu masalahnya apa sama pasangan. Mungkin sebagian teman-teman di luar sana yang melakukan silent treatment itu berpikir bahwa sama kayak aku, melakukan sebuah penghindaran. Gitu ya, menghindari konflik misalnya, malas daripada ngomong nanti berantem, mending diem aja, daripada gue ngungkapin perasaan tapi nggak didengar, mending gue diem aja gitu. Tapi secara tidak sadar, ketika kita memilih untuk diam, ketika kita memilih untuk menghindari berbicara dengan pasangan kita, menghindari konflik, itu justru kita juga di saat yang bersamaan kehilangan kesempatan untuk bisa menyelesaikan masalah apapun itu. Iya. Itu. Nah, yang perlu disadari dan dirubah mindsetnya adalah bagaimana kita berusaha menyampaikan isu apapun itu yang harus dibahas sama pasangan kita tanpa memulai konflik yang baru. Makanya dicek di beberapa episode sebelumnya, kita udah bahas menjadi pendengar yang baik, menjadi Bagaimana belajar bicara yang baik juga gitu, supaya kita bisa belajar juga untuk menghindari silent treatment ini. Iya. Jadi yang dibutuhkan adalah jeda, bukan benar-benar mendiamkan pasangan kita untuk jangka waktu yang lama, karena itu pasti nggak sehat banget dan ngeganggu banget. Iya, tapi paling nggak kalau misalnya memang salah satu pasangan suka melakukan silent treatment, ada hal-hal yang bisa membantu untuk mengatasinya. Apa aja tuh? Iya kan? Salah satunya mungkin kita juga cari tahu dulu sumber masalahnya, karena mungkin itu banyak hal, misalnya trauma masa kecil, trauma masa lalu yang memang dia tidak terbiasa untuk mengungkapkan atau bicara gitu kan, akhirnya dia udah diem aja tadi menghindari konflik segala macam gitu kan. Nah terus juga atau pasangannya cenderung kalau diajak ngobrol atau saat membahas sesuatu cenderung masih terlalu meledak-ledak, terlalu reaktif gitu, sehingga bikin distrust dan gak nyaman kan kalau kayak gitu. Nah kalaupun misalnya mungkin kita yang jadi sumber masalah akhirnya pasangan melakukan silent treatment, ya memang kita juga harus melakukan effort lebih. Salah satunya mungkin dengan mengatakan maaf terlebih dahulu, gitu kan, minta maaf lebih dulu. Terus gimana caranya? Dan pasti butuh waktu, pelan-pelan. Jangan dipaksa. Kalau memang dia belum mau bicara, jangan dipaksa. Tapi gimana pun kita harus sadar bahwa dalam hubungan isinya adalah ngobrol, isinya adalah komunikasi. Kalau misalnya komunikasi udah nggak jalan, yang satu diem, yang satu ngomong, akhirnya dua-duanya akhirnya diem juga. Mau dibawa kemana hubungan kita? Ya kan? Intinya it takes two to tango. Yes. Jadi walaupun mungkin salah satu pasangan melakukan silent treatment, tapi bisa jadi triggernya bukan cuma di dia, bisa jadi dari pasangannya juga. So masing-masing harus introspeksi dan masing-masing harus punya kemauan yang sama untuk belajar berkomunikasi dengan lebih baik, saling menghargai, respect, dan juga punya empati terhadap apa yang dirasakan oleh pasangan kita. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu
Yang punya treatment silent treatment itu bisa belajar untuk mulai tidak silent banget tapi mulai ngomong ya. Tidak silent banget tapi geter. Vibration jadinya ya. Sementara pasangan yang satu yang disilenin, yang disilenin bahasanya, yang didiemin gitu, yang dicuekin juga bisa paling nggak introspeksi. Apakah ada sumber masalahnya dari dia yang membuat pasangannya akhirnya melakukan jurus silent treatment. Gitu. Kalau ternyata nggak ada, mungkin bisa jadi pendamping untuk pasangannya belajar mengungkapkan isi pikiran dan perasaannya, supaya pada akhirnya komunikasinya bisa terbangun dengan lebih baik. Iya, karena gimana pun didiemin itu nggak enak. Dicuekin. Dicuekin tuh nggak enak. Emang kacang dicuekin. Selain salah satu pasangan memang udah punya metode silent treatment, coping mechanism-nya adalah silent treatment ya, bisa jadi juga silent treatment itu terjadi tanpa disengaja. Misalnya, contohnya misalnya aku bikin salah. Terus kamu ngingetin, Bibi boleh nggak kamu jangan diulangin lagi yang kayak gitu. Aku kan worry kamu nggak ngasih kabar segala macam. Tapi aku nggak terima. Ego aku tersentil. Waduh. Iya. Apa-apaan aku diatur-atur. Emang kamu siapa? Tapi karena ini perdebatan sudah panjang, sudah terjadi berulang kali, akhirnya aku memilih untuk, capek bahas sama dia. Nggak selesai-selesai juga, aku memilih untuk diam 1000 bahasa. Dan kita tidak bicara. Kamu yakin? Rugi loh ngomong sama aku, ya kan? Iya, maksudnya, tapi itu bisa terjadi kan. Gara-gara ditegur atau apa, nggak suka, capek dah ngomong sama dia. Kalau udah masalah ego yang tersentil itu tadi, itu bisa jadi terus diem-dieman, aku diem, kamu diem, kita diem. Nggak selesai juga masalahnya kan sebenarnya. Nggak selesai kan, iya. Gitu. Terus siapa yang mau mulai duluan gitu? Pasti kan harus ada yang mengalah pada akhirnya untuk ya sayang. Nah ketika mengalah pun misalnya nih aku akhirnya sadar gitu kan, ya udah aku minta maaf ya, tapi kamu jangan gitu dong ingetinnya gitu. Itu Donna juga sebaiknya menerima gitu, ya udah, yang penting kamu udah tahu kan kalau aku digituin aku nggak suka, jangan ya diulangin, jangan ya dek ya gitu. Tapi beda lagi kalau misalnya Donna, iya kamu tuh dikasih tahu susah banget makanya dengerin. Jadinya emosi lagi Bu. Nah, dan abis itu diam lagi. Udah nggak selesai juga tuh masalah ya kan. Makanya memang sebenarnya diam itu emas. Ternyata nggak selalu emas loh. Iya Bu. Ya kan? Diam itu nggak selalu emas. Mungkin ada hal-hal memang kayaknya lebih baik kita diam daripada misalnya kalau berdebat sama orang-orang yang agak ngeyel gitu kan. Kalau ada hal. Tapi kalau misalnya sama pasangan kita nggak mungkin bisa diam. Gimana pun butuh waktu tapi nggak mungkin selamanya diam karena emang kita enak diem-dieman hidup bertahun-tahun gitu. Terus diem-dieman gitu gimana sih, nggak kebayang deh aku. Itu kayaknya kalau udah sampai ke situ ya stagingnya adalah diem-dieman, terus tidur di ujung-ujung, habis itu tidur pindah kamar, pisah ranjang gitu kan. Habis itu pisah rumah. Habis itu keluar surat dari pengadilan. Amit-amit. Iya, jangan ya maksudnya balik lagi kan kalau nikah itu ya balik lagi niatnya apa. Ya, niat awalnya apa? Nah, kita harus selalu ingat lagi niat awalnya apa. Kalau kita punya niat yang baik, dan biasanya semua pernikahan itu diawali dengan niatan yang baik. Betul. Walaupun nggak semuanya cukup beruntung ya, untuk bisa smooth, lancar, segala macam. Tapi pernikahan itu harus diusahakan. Termasuk dalam semua hal, semua aspek, sampai yang paling kecil, dari komunikasi, dari kebiasaan, dari belajar untuk memperbaiki diri sendiri dan juga mengingatkan pasangan dalam semua hal itu proses yang nggak akan pernah selesai sebenarnya. Jadi ketika dalam komunikasi ada isu tentang bagaimana salah satu menerapkan silent treatment, ya memang baiknya itu diubah, diperbaiki supaya pada akhirnya bisa punya level komunikasi yang lebih baik dan hubungannya bisa lebih nyaman dan lebih bahagia. Betul, dan perlu kesadaran dari dua belah pihak pastinya. Yes. Ya kan, untuk mengatasi jika salah satu pasangan itu memang melakukan silent treatment. Dan intinya untuk mengatasi silent treatment memang diperlukan kesadaran dari dua belah pihak. Betul. Dari pasangan tersebut. Dan
penting banget untuk bisa menghargai perasaan pasangan kita dan berusaha untuk selalu berkomunikasi dengan cara yang sehat dan konstruktif. Dengan begitu hubungan bisa menjadi lebih kuat dan pastinya saling support. Betul sekali. Karena diam tidak selalu berarti emas dalam hubungan. Ini kata-kata kamu tadi ya. Kata-kata siapa? Kata-katain aja. Karena dalam hubungan, diam itu tidak selalu berarti emas. Kadang-kadang kata-kata yang diucapkan dengan jujur lebih berharga daripada keheningan yang menyakitkan. Dan dalam hubungan yang sehat, tidak ada ruang untuk saling mengabaikan satu sama lain. Setiap perasaan dan pikiran layak untuk didengarkan dan dihargai. Dalam banget ya quotes-nya hari ini. Thank you so much udah nonton Ngode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan buat kamu yang masih melakukan silent treatment, coba belajar untuk bisa berbicara lagi sama pasangannya. Yes. Ya. Selamat ngobrol ya. Sampai ketemu lagi di Ngode berikutnya. Bye-bye.